Baik, kita lihat, kemudian kita ukur diri kita. Apakah kita masuk istiqomah sesuai dengan yang Allah perintahkan? Allah mengatakan kepada nabinya, fastaqim kama umirta. Istiqomalah engkau sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersama. Jadi fase yang pertama, istiqomah sesuai dengan perintah. Yang kedua, wala tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Jangan engkau melampaui batas. Dalam beragama pun kita nggak boleh melampaui batas. Artinya sholat, kau tetap sholat berapa rakaat? Ya sudah, zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Jangan kau mengatakan, ana Ustaz terus terang 2 tahun tidak sholat, makanya ana mau sholat zuhur sekarang tiap hari 8 rakaat. Pikirnya dia untuk menggantikan yang tertinggal. Nah, nggak seperti itu. Ingat, orang istiqomah di atas perintah Allah dan dia tidak melampaui batas aturan-aturan yang telah Allah berikan, sehingga tidak muncul sekte-sekte yang menyeleneh, ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat Allah. Kenapa? Karena dia tidak melampaui batas dalam beragama, sesuai dengan aturan. Ya, kalau memang zuhur 2 rakaat, 2 rakaat, tapi zuhur 4 rakaat, aku laksanakan 4 rakaat. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Umpamanya kurban, Ustaz terus terang Ustaz, ana mau berkorban kuda pacuan Ustaz. Dia punya kuda pacu harga 250 juta. Gimana aja? Kalau beli sapi, aduh berapa sapi 20 juta dapat. Boleh korban kuda pacu harga 250 juta. Kalau secara akal, Masya Allah ya, lebih banyak, betul, gak apa-apa kayaknya tuh. Karena bisa untuk beli sapi 10 ekor dan kau lakukan itu untuk Allah, semoga Allah menerima kurban. Orang kalau nggak ngerti kan dipotong tuh kudanya, dipotong nggak apa-apa, dimakan, tapi bukan untuk kurban. Karena kurban itu hanya hewan ternak yang 3: unta, sapi, atau kambing. Selain itu nggak boleh. Maka kita lihat, jangan melampaui batas. Wala tarkanu ilal ladzina zalam. Kalian jangan bersandar kepada orang-orang yang zalim. Jangan melakukan kezaliman dan jangan kumpul sama orang-orang zalim. Allah katakan, innahu fatamassakumun nar afa. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Ingat, enggak ada penolong kalian. Allah itu telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, dan Allah mengharamkan kezaliman atas umat manusia. Nggak boleh kezaliman itu. Maka para jemaah, orang istiqomah itu tidak menzalimin diri sendiri, tidak menzalimin orang lain. Yang keempat, wa aqimis shalah. Dirikan salat. Tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Kau terus dirikan salat. Jangan bolong-bolong salatmu. Ada orang yang salat, ya Masya Allah, kemarin ada teman dari Bandung cerita, Ustaz, alhamdulillah ana walaupun nggak benar Ustaz, ana tetap sholat Jumat Ustaz. Dia itu nggak pernah sholat, dia minum macam-macam lah, tapi dia tetap istiqomah sholat Jumat. Allah katakan bukan itu. Tarafain nahar, pagi dan sore. Kau laksanakan sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, wa zulafan minal lail. Dan di malam hari kau laksanakan isya. Kau laksanakan sholat itu atas perintah Allah. Itu makna istiqomah. Terus dia melaksanakan perintah Allah. Lalu Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan amal keburukan. Kita tidak pernah lepas dari dosa. Artinya dari habis subuh ke zuhur ada tuh dosa yang kita lakukan. Perasaan-perasaan suudzon sama saudara kita. Sholat zuhur itu menghapuskan dosa kita. Kita mulai baru lagi habis zuhur menjalankan kehidupan, mungkin ada dosa-dosa di sana. Sholat asar, antara sholat zuhur dan asar dosanya dihapuskan. Habis asar kita melakukan dosa, sholat maghrib menghapuskan sholat dosa-dosa sebelum asar. Kemudian kita sholat isya, dosa-dosa setelah sholat maghrib dihapuskan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi istiqomah kita terus menjalankan sholat itu. Kemudian subuh, begitu pula dengan sholat subuh. Innal hasan yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakir. Itu peringatan untuk orang-orang yang mengingat. Sudah cukup? Itu istiqomah? Belum cukup.
Allah katakan wasbir, kau harus sabar. Karena ada orang yang Masya Allah, kalau dikasih nikmat bersyukur, tapi kadang-kala dikasih bala tidak sabar. Dan jemaah, kita menyembah Allah sampai kematian itu tiba. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wasbir. Yang paling menakutkan adalah di akhir hayat kita. Karena ada orang-orang di akhir hayatnya, subhanallah, ketika sudah tidak bisa bangun dari ranjangnya, ketika sudah dikasih penyakit, berbagai penyakit di atas ranjangnya, dia di ruang ICU, mulai kadang-kala dia tidak bersabar. Ya Allah, apa sih yang aku lakukan? Aku padahal banyak sodakoh. Aku padahal haji berulang kali, aku umroh berulang kali. Kenapa aku dikasih penyakit kayak gini? Wasbir. Kata Allah, kau sabar. Belum selesai masa ujianmu, terminal terakhir belum tiba. Maka dari itu Nabi SAW berdoa minta perlindungan kepada Allah. Beliau mengatakan, wa a'udzubika ayyatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku digelincirkan oleh syaitan ketika mati. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Proses itu penting, proses kita jadi orang baik terus penting, tapi yang terpenting adalah husnul khatimah. Maka kita diperintahkan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi alaihi salatu wasallam, antum bisa bayangin Rasulullah SAW ketika beliau sakit di akhir hayat, beliau pingsan berulang kali. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu megang badannya Nabi, itu demamnya tinggi sekali. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'akuwa'kan syadida. Wahai Rasul SAW, sakitmu ini parah banget, kata dia. Kita kalau melihat orang sakit parah, apa yang akan kita lakukan? Kayaknya banyak dosanya orang ini. Antum makan seudon lihat orang sakit parah. Rasulullah SAW, beliau sakit parah, bahkan sakitnya tidak seperti orang biasa. Kita kalau melihat orang sakitnya nggak seperti orang biasa, apa yang akan kita lakukan? Kalau bukan dosanya besar, mungkin diguna-guna sama orang, mungkin dia apa. Maka Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apakah Allah memberikan sakit kepadamu seperti ini karena kau dapat 2 pahala? Kata Nabi SAW, inni u'aku wa'kar rajulain. Sakitku ini sakitnya 2 orang ditimpakan kepada aku. Kalau pertanyaanmu, apakah karena Allah akan memberikan 2 pahala sama aku? Nah, idhamul jaza bi idhamil bala. Besarnya pahala, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan. Makanya orang yang istiqamah, kata Allah, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Enggak ada satupun pahala yang tidak dicatat. Semuanya pasti disempurnakan oleh Allah. Lalu Allah katakan, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Allah ceritakan nih, andai kata tuh orang-orang sebelum kalian mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, Allah akan selamatkan mereka. Artinya seorang yang istiqomah itu harus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kezaliman, mencegah perbuatan mungkar yang terjadi di keluarganya, di tetangga-tetangganya. Banyak di antara kita yang kadang-kala nggak tahu sama tetangganya. Sampai tetangganya pindah, dia nggak tahu. Tetangganya sama Allahu a'lam tadi. Sekarang kayaknya sudah ganti, soalnya mobilnya lihat baru. Kok nggak pernah ke sana? Waduh, nggak urusan. Nah, ketika orang-orang berbuat zalim di sekitar kita, lalu kita diam, Allah akan turunkan azab yang menyeluruh, semuanya kena itu azab. Allah mengatakan, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Itu orang-orang zalim, biasanya mereka hidup bergelimang harta dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan dia tidak urusan, tapi Allah hancurkan mereka. Dan kita sudah melihat orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Kita lihat Fir'aun, kemana akhir hidup Fir'aun? Selesai. Namrud, kemana mereka? Raja-raja yang merupakan
panutan dunia pada waktu itu umpamanya, menjadi idola dunia pada waktu itu. Kita lihat kemana mereka, semuanya habis. Negara Persia, kita pernah dengar ada negara Persia. Mungkin orang-orang bikin film-filmnya sekarang, kau tanyakan kemana mereka, habis semua. Allah hancurkan mereka. Dan ini peringatan buat kita agar kita menjaga perintah Allah, istiqomah di atas agamanya, tidak melakukan kezaliman, tidak seperti orang-orang itu. Allah akan jaga. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Nih ingat. Di akhir Allah memberikan nasihat kepada kita. Allah itu tidak mungkin menghancurkan sebuah negeri dengan kezaliman, tidak mungkin. Dalam kondisi penduduk negeri itu berusaha memperbaiki, Allah tidak akan menghancurkan. Wa ahluha muslihun. Penduduknya berusaha untuk memperbaiki diri. Maka orang istiqomah yang pertama sesuai dengan perintah, tidak berlebih-lebihan. Dia melaksanakan perintah Allah, sholat terus dia jaga. Kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar dan terus berusaha memperbaiki jamaah. Insya Allah Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Ahibati fillah, kita lihat ada waktu-waktu kita semangat beribadah, semangat ngaji, masya Allah. Kadangkala kita murojaah hafalan kita. Ada yang hafal juz amma, dia murojaah. Ada tahu-tahu perasaan semangat dan berbahagia. Tapi ada perasaan atau kondisi-kondisi kita mau pegang Quran malas, mau sholat qobliyah malas. Ada orang yang setiap pulang dari masjid dia hamparkan sejadahnya dan dia merasakan nikmat. Tapi datang satu masa dia benar-benar meninggalkan semua itu. Ada waktu-waktu mulia, di situ kita didorong untuk beramal soleh. Seperti yang kemarin kita tinggalkan, 10 hari awal Dzulhijjah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Bayangkan. Dan kita termotivasi untuk beramal. Yang termotivasi. Tapi ada orang yang merasakan 10 awal Dzulhijjah biasa saja. Bacaan Qur'annya tidak tambah, puasa sunnahnya juga tidak dia lakukan, sholat sunnah tidak pernah dia lakukan, kemudian sedekah juga tidak dia keluarkan. Ini biasa seperti hari-hari lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli amalin syirah." Semua amalan itu ada waktu semangatnya. Ada waktu di mana orang demen beramal. Habis sholat zikir, habis itu dia sunnah ba'diyah, habis itu dia nggak pulang ke rumahnya, dia duduk di masjid sampai matahari terbit. Semua amalan itu ada waktu-waktu semangatnya. Walikulli syiratin fatrah. Tapi ingat, semangat itu tuh nggak terus, kata Nabi SAW. Kadangkala semangat itu turun. Ada orang yang mutung. Apa kata Nabi SAW? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika masa futur yang disebut itu, masa mutungnya itu dia ke sunnahku, maka dia dapat hidayah.